Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, sebetulnya materi ini sudah kalian pelajari kemarin melalui modul yang sudah Ibu bagikan. Hanya Ibu akan membahas secara singkat overview atau gambaran materi ini. Baik, yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah mengenai letak wilayah Indonesia terlebih dahulu. Nah, ini merupakan posisi Indonesia dalam peta dunia. Terlihat ya bahwa posisi Indonesia ini di antara dua benua dan dua samudra. Satu benua besar yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian, Indonesia pun memiliki letak astronomis. Nah, perlu kalian ketahui letak astronomis itu letak wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu yang mana? Garis lintang itu garis yang melintang atau horizontal dari barat ke timur. Pada peta yang tertera di slide ini, garis lintang ditandai dengan warna kuning. Kemudian apa itu garis bujur? Nah, garis bujur ini adalah garis yang membujur atau vertikal dari utara ke selatan. Di dalam peta ini ditandai dengan garis putus-putus berwarna merah. Lalu berapa letak astronomis Indonesia? Nah, letak astronomis Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 6 derajat lintang utara itu berada pada Pulau Weh, 11 derajat lintang selatan itu pada Pulau Rote, 95 derajat bujur timur itu ada di daerah Sabang, dan 141 derajat bujur timur itu ada di wilayah Merauke. Lalu apa dampak dari letak astronomis tadi? Nah, dampaknya yang pertama adalah iklim Indonesia menjadi tropis. Ini jelas sangat menguntungkan ya bagi Indonesia, karena berkat iklim Indonesia yang tropis, Indonesia jadi memiliki hutan hujan tropis yang luas pula, serta curah hujan Indonesia pun tinggi. Selain itu, dampak dari garis bujur Indonesia dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, Indonesia jadi memiliki tiga zona waktu, yaitu diantaranya waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, masing-masing zona waktu tersebut memiliki perbedaan waktu 1 jam ya. Kenapa bisa sampai ada 3 zona waktu? Ini perhitungannya, silakan kalian pelajari. Selanjutnya, bagaimana dengan letak geografis Indonesia? Nah, perlu kalian ketahui dulu bahwa letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi. Nah, letak ini biasanya dilihat dari posisi daerah itu dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, bisa kalian lihat dari peta yang Ibu tampilkan. Di situ terlihat jelas bahwa letak Indonesia dibandingkan dengan posisi daerah lain itu posisinya berada pada posisi silang, yang mana Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dan apa dampak dari letak geografis tersebut? Itu menyangkut 3 aspek. Yang pertama, dampaknya pada segi ekonomi, yaitu Indonesia menjadi wilayah transit bagi negara-negara yang akan melakukan perdagangan dari barat ke timur maupun dari timur ke barat. Selanjutnya, dari aspek sosial, karena Indonesia menjadi wilayah transit, sehingga Indonesia dapat berinteraksi dengan negara lain. Dan terakhir adalah dari aspek budaya. Itu muncul pengaruh-pengaruh dari negara lain, bahkan ada percampuran budaya dari negara lain. Jadi, sehingga dampaknya Indonesia menjadi negara multikultural. Nah, kemudian untuk letak geologis Indonesia berada pada jalur sirkum pegunungan. Yang pertama adalah sirkum Mediterania dan yang kedua adalah sirkum Pasifik. Dampaknya Indonesia memiliki banyak sekali gunung api aktif. Kemudian letak geologis Indonesia pun berada pada pertemuan 3 lempeng, yaitu yang pertama adalah lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Pasifik, yang ketiga adalah lempeng Indo-Australia. Nah, selain hal tersebut membuat Indonesia kemungkinan mengalami bencana besar, tapi di samping itu banyak sekali keuntungan yang didapatkan karena Indonesia memiliki kandungan mineral yang tinggi. Lalu, bagaimana dengan batas darat dan perairan Indonesia? Nah, mengenai batas Indonesia ini sebetulnya ada sejarahnya.
Diawali dengan adanya Treaty of London 1824. Ini terjadi pada masa kolonial, yang mana pada saat itu Indonesia belum independen, sehingga wilayahnya menjadi perebutan bangsa barat. Pada saat itu, Inggris menyerahkan seluruh kekuasaannya pada Belanda. Kemudian, berikutnya muncul keputusan Peradilan Den Haag di tahun 1928 dengan menghasilkan penentuan batas dengan wilayah tetangga yaitu Filipina. Kemudian muncul ordonasi di tahun 1939 yang mana isinya bahwa batas perairan Indonesia itu sejauh 3 mil. Sehingga bisa kalian lihat pada peta yang berwarna biru itu merupakan batas perairan Indonesia. Selanjutnya muncullah deklarasi Juanda pada tahun 1957. Ini berkat Juanda Kartawijaya, luas perairan Indonesia bertambah dari yang awalnya 3 mil, ini bertambah menjadi 12 mil di sekitar wilayah perairan Indonesia. Dan terakhir disempurnakan pada UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982. Indonesia memiliki 3 zona batas perairan, yaitu zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, dan yang ketiga adalah landas kontinen. Sehingga bisa kalian lihat pada peta bahwa luas perairan Indonesia itu menjadi bertambah. Nah, di sini terlihat yang berwarna kuning, garis berwarna kuning ini merupakan batas laut teritorial dengan ditambahkan zona tambahan seluas 12 mil sehingga bertambah menjadi 24 mil. Sementara yang berwarna ungu ini merupakan zona ekonomi eksklusif, ini sejauh 200 mil, dan batas-batas yang berwarna merah ini adalah batas landas kontinen. Ini pun sama, sejauh 200 mil, hanya dihitungnya dari dasar laut. Ya, kemudian ini merupakan penjelasan batas wilayah laut Indonesia. Bisa kalian lihat pada gambar. Di situ ada gambar daratan. Nah, laut teritorial itu dihitung dari batas ujung daratan sejauh 12 mil ke arah laut. Lalu zona tambahan itu dihitung dari laut teritorial sejauh 12 mil ke arah laut. Dan zona ekonomi eksklusif itu dihitung dari daratan sejauh 200 mil ke arah laut. Dan di zona ekonomi eksklusif ini, hak ekonomi berada pada wilayah negara tersebut, sehingga wilayah tersebut dapat mengeksplorasi potensi kelautannya. Kemudian, landas kontinen itu dihitung dari dasar laut sejauh 200 mil. Nah, di sana Indonesia bisa mengambil potensi-potensi energi maupun potensi laut yang ada pada dasar laut tersebut. Selanjutnya di luar itu merupakan lautan lepas yang mana hak eksploitasinya diatur oleh Badan Otoritas Internasional. Kemudian dengan letak dan batas Indonesia yang sudah dibahas tadi ditunjang dengan luas perairan yang lebih besar daripada luas daratan, ini jelas dapat menunjang atau mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia. Kemudian apa itu poros maritim dunia? Perlu kalian ketahui bahwa poros maritim itu adalah gagasan. Dan gagasan tersebut bertujuan untuk menjadikan laut sebagai alat pemerataan ekonomi Indonesia. Kemudian tujuan yang lainnya adalah jika Indonesia menjadi poros maritim dunia, Indonesia akan menjadi negara maritim yang besar, kuat, dan makmur, serta mengembalikan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, lalu pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, dan dapat memberdayakan potensi maritim yang pada akhirnya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Nah, untuk menjadi poros maritim itu perlu 5 pilar. Yang pertama, Indonesia perlu membangun kembali budaya maritimnya. Budaya maritim itu yang seperti apa? Budaya yang mengutamakan pada potensi kelautan. Ini yang pernah terjadi pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang kedua, negara Indonesia perlu menjaga dan mengelola sumber daya lautnya. Yang ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Yang keempat, adanya diplomasi maritim atau mengajak semua negara menjadi mitra untuk bekerja sama di bidang kelautan. Dan yang kelima adalah membangun kekuatan pertahanan maritimnya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah sudah layak menjadi poros maritim dunia? Nih kita lihat dulu fakta-faktanya. Yang pertama, Indonesia itu termasuk pada negara dengan garis pantai terpanjang di dunia.
Yang kedua, historis atau sejarah budaya Indonesia itu pernah menjadi jalur perdagangan internasional. Yang ketiga, 2/3 wilayah Indonesia itu berupa lautan. Yang keempat nih, negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Yang kelima, letak Indonesia itu strategis, yaitu pada posisi silang dunia. Yang keenam, potensi kelautan Indonesia itu sangat besar. Dan yang ketujuh, ditunjang dengan SDM yang sangat banyak, yaitu 260 juta jiwa. Bagaimana? Apakah layak disebut poros maritim dunia? Namun, di samping itu ada tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia. Yang pertama, faktanya penegakan hukum kelautan Indonesia masih rendah. Masih banyak kapal-kapal asing atau 90% kapal yang ada di perairan Indonesia itu ilegal. Yang kedua, bentuk kepulauan Indonesia itu memerlukan adanya koneksi sehingga dapat terhubung dari barat maupun timur atau timur ke barat. Yang ketiga, perlu adanya dukungan dari masyarakat untuk merealisasikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Yang keempat, perekonomian di wilayah pesisirnya belum optimal. Dan yang kelima, kondisi di Indonesia itu pembangunannya terfokus di daratan. Dan yang keenam, sumber daya manusia bidang kelautannya masih rendah. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia? Yang pertama, negara kita sudah melakukan pemberantasan ilegal, unreported, dan unregulated fishing atau pemberantasan illegal logging fishing ya. Ini dengan cara penenggelaman kapal dan juga penahanan bagi para nelayan ilegal dari negara lain. Yang kedua adalah rakyat didorong untuk mencintai laut, karena laut itu adalah masa depan kita atau disebut sustainable ocean. Di antaranya dengan cara membuka kampung wisata nelayan yang hijau atau disebut green fishing village. Yang ketiga, Indonesia sudah mulai membuat tol laut, yaitu penyediaan transportasi laut dari pelabuhan utama dengan rute yang ditentukan. Yang ini dapat menghubungkan Indonesia bagian barat dan timur, sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi antara barat dan timur dan tidak ada ketimpangan harga dari barat ke timur. Kemudian Indonesia pun sudah mulai melakukan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Nah, ini perbedaan antara ekonomi kelautan dan maritim. Ekonomi kelautan itu kegiatan ekonomi di wilayah pesisir, dan ini dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam dan jasa untuk menghasilkan barang dan jasa pula. Contohnya, penangkapan ikan oleh nelayan, kemudian pembuatan ikan asin oleh nelayan, dan sebagainya. Itu masuk pada ekonomi kelautan. Sementara ekonomi maritim itu adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Lalu apa keuntungannya jika Indonesia menjadi poros maritim dunia? Keuntungannya adalah perekonomian Indonesia akan lebih merata. Kemudian tidak adanya ketimpangan perkembangan atau pembangunan di darat maupun di laut. Dan yang terakhir adalah Indonesia jauh akan lebih makmur, baik negaranya maupun masyarakatnya.